Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumadi dengan LPPK Universitas Pendidikan Ganesha, program studi pendidikan seni rupa dengan NIM PPG 2274807066. Yang terhormat para dosen, yang terhormat para penguji UKIN, pada hari ini saya membuat video UKIN dengan materi pokok menggambar ragam hias. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om. Selamat pagi. Selamat pagi. Panganjali. Om Swastiastu. Gimana, sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Sebelum kita mengikuti pelajaran ini, gimana? Sudah semua hadir? Hadir. Ya. Julia, Iya, Pak. dasinya. Memang. Silakan pakai dulu ya. Iya, Pak. Silakan pakai dulu biar cantik ya. Iya, Pak. Sekarang kita sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Iya. Pada sana. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Ya. Harap semua dalam keadaan baik ya, sehat ya. Ya, sebelum ini Pak absen dulu ya. Dewa Ayudhya. Hadir. Dewa Rusian. Hadir. Belita. Hadir. Gustu Dharma. Hadir. Juliana. Hadir. Hadir. Semua hadir ya? Ya. Ya, masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, tentang apa? Ya, Juliana pintar ya, tentang ragam hias ya. Ragam hias ini sangat bagus, sangat banyak fungsinya ya, terutama kita di Bali ya. Ya, sebelumnya perlihatkan ya. Nah, sebelum Bapak lanjut ke materi, hendaknya kita melakukan ice breaking dulu sebentar ya. Ice breakingnya yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, biar ada jiwa nasionalisme dalam diri kalian ya, dalam diri kita. Siapa mau memimpin? Ya, silakan. Teman-teman sekalian, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, alangkah baiknya mulai kita berdiri semuanya. Baik. Hidup. Indonesia tanah airku.
ingat pembelajaran yang minggu lalu ya tentang ragam hias. Ya, di mana kalian pernah menjumpai ragam hias seperti ini? Siapa bisa? Saya. Ya, silakan. Oke. Kebanyakan ragam hias atau seperti gambar di depan, saya lihat di kain seperti kamben atau baju, Pak. Nah, selain itu ada lagi di tempat lain? Ya, banyak ya. Seperti sekarang ini di udang, ya, bagi yang cowok-cowok ya. Iya. Ya, yang sekarang lagi ngetrennya, udangnya ada klip lampu, ada motifnya, ya kan? Iya. Iya. Apa fungsi ragam hias? Nah, siapa bisa angkat tangan? Iya, Dewo. Fungsi utama ragam hias adalah untuk menambah nilai estetika atau keindahan suatu benda ataupun bidang. Iya. Adalah fungsinya sebagai memperindah ya. Biar kita itu semakin ganteng, semakin cantik ya. Makanya diperindah dalam suatu kain atau media ya. Ya. Pak tanya, apakah karya ragam hias yang saat ini berkembang mempunyai nilai jual yang tinggi? Ya, memiliki nilai jual. Ya. Memiliki nilai jual tinggi karena kan di kamar-kamar itu terdapat ragam hias itu bisa dijual ke luar negeri dan itu akan meningkatkan devisa negara. Iya, bagus ya. Tepuk tangan ya. Berarti sudah paham ya tentang apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada peta konsep. Ya. Ini ada peta konsep yaitu mengenai menggambar ragam hias ya. Menggambar ragam hias. Di sini ada prinsip menggambar ragam hias ya. Ada jenis ragam hias, ada media menggambar ragam hias, prosedur menggambar ragam hias ya. Ya, siapa bisa menjelaskan apa itu prinsip menggambar ragam hias? Siapa bisa? Coba. Ya, silakan. Prinsip seni rupa ada 4, yaitu yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada keseimbangan, yang ketiga ada irama, yang terakhir ada keselarasan. Ya. Yaitu ada kesatuan, keseimbangan, irama, dan keselarasan. keselarasan. Itu harus dikombinasi ya, harus pas itu iringannya ya. Kalau enggak itu prinsip ini enggak jalan ya. Ya. Kita lanjut lagi ke jenis ragam hias. Jenis-jenisnya ada banyak. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Juliana, silahkan jelaskan tentang jenis ragam hias. Jenis ragam hias itu ada 4. Yang pertama ragam hias flora. Ragam hias flora itu karya kumpulan dari tumbuh-tumbuhan. Terus yang kedua ragam hias fauna itu dari inspirasi dari kumpulan hewan. Yang ketiga itu ada ragam hias figuratif itu dari inspirasi manusia. Yang keempat itu ragam hias geometris yaitu kumpulan garis-garis dan unsur-unsur. Ya, terima kasih. Tepuk tangan ya. Ya, bagus. Jenis-jenis ragam hias itu kalian udah tahu ya. Nah, lagi satu, figuratif ya. Itu kita ambil dari lingkungan kita ya. Dari alam itu semua. Nggak ada. Kita ambil dari lain daripada itu ya. Ya. Setelah itu kita lanjut ke media menggambar ragam hias. Ya. Kalau nggak ada media, nggak bisa kita menggambar ya. Siapa bisa menjelaskan? Ya, silakan. Baik, untuk media menggambar ragam hias ini, yang pertama ada bidang gambarnya, yang kedua ada bahan pewarna, dan yang ketiga ada alat menggambar. Untuk medianya sendiri, yang pertama ada bidang gambar. Di bidang gambar tersendiri itu ada alat kanvas, ada kertas, ada tembok, triplek dan lain sebagainya. Sedangkan bahan pewarna, yang pertama ada pensil warna, ada gambar pen, ada krayon, ada cat minyak, cat poster dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir itu alat menggambarnya. Yang pertama ada pensil, mistar, jangka. Ya, ya, tepuk tangan ya. Ya, medianya kalian sudah tahu ya, sudah sering setiap hari kalian
lihat dan sering kalian gunakan ya. Nah, kita lanjut lagi ke prosedur menggambar ragam hias. Prosedurnya, siapa tahu di sini apa saja prosedurnya? Ya, Pak. Ya, silakan. Prosedurnya yaitu yang pertama ada titik. Titik adalah unsur seni rupa dua dimensi yang paling dasar. Titik dapat dikembangkan menjadi garis dan bidang. Yang kedua ada garis. Garis adalah unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Yang ketiga ada raut. Unsur rupa lainnya adalah raut, yang merupakan tampak, potongan atau wujud dari suatu objek. Dan istilah bidang tersebut juga umumnya digunakan untuk menunjuk wujud benda yang cenderung pipih atau datar, sedangkan bangun atau bentuk lebih menunjukkan kepada wujud benda yang memiliki volume. Yang keempat ada ruang. Unsur ruang dalam sebuah karya seni rupa dua dimensi menunjukkan kesan dimensi dari objek dan yang terdapat pada karya seni rupa tersebut. Yang kelima ada tekstur. Tekstur atau barik adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktis dari suatu permukaan atau penggambaran suatu struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Yang terakhir ada warna. Warna adalah unsur rupa yang paling menarik perhatian. Menurut teori warna Brewster, semua warna yang ada berasal dari 3 warna pokok atau primer. Ya, sudah. Terima kasih ya. Kita paham ya peta pembuatan konsep dari ragam hias, yaitu ada prinsip, jenis, media, prosedur. Ini harus kalian pahami dulu ya sebelum kita lanjut ke menggambar ragam hias. Ya, Bapak lanjut lagi. Nah, ini ada tentang prinsip menggambar ragam hias ya. Seperti apa yang kalian jelasin tadi ya. Di sini juga ada ragam hias disusun dari sekumpulan pola hias ya, dimana itu digabung dari satu bentuk, digabung, disusun ya, dijadikan dalam satu ruang atau satu pola ya. Ya, sudah, kita lanjut. Nah, di sini udah ada contoh ya. Jenis ragam hias, ada yang bentuk geometris, ada yang membentuk ragam hias fauna, ya. Biar kalian di sini mempunyai gambaran. Masih ragam hias geometris. Kira-kira bisa kalian gambarkan seperti ini? Bisa? Ya. Bentuk geometris terdiri dari 2 atau banyak ya. Ada bulatan sama garis. Ya, ini dikombinasi menjadilah bentuk geometris ya. Sedangkan bentuk ragam hias fauna, yaitu dia tidak menghilangkan bentuk atau wujud aslinya ya. Dia disekilir, diperindah, dipercantik, tapi dengan pola yang tetap sama ya. Dia bentuk binatang ya tetap seperti itu, bentuk kupu-kupu ya tetap seperti kupu-kupu ya. Sudah? Sudah paham sampai sana? Sudah. Ya, kita lanjut ya. Sini juga ada ragam hias manusia. Ya. Kayak apa itu? Nenek lampir ya. Ya. Sini juga ada ragam hias tumbuhan ya. Ada ragam hias alam benda. Yang alam benda mungkin sudah sering kalian lihat ya. Pak lanjut. Nah, ini media menggambari ragam hias. Harus kalian paham, harus kalian tahu ya. Biar nggak nanti kalian Bapak suruh menggambar ragam hias malah yang lain dibawa. Ya? Sudah? Ya. Ini tekniknya. Teknik menggambar ragam hias ada ornamen mistar. Mistar itu ada lingkaran ya, dikombinasi dengan garis. Ada teknik mistar, ada teknik manual, ada teknik akuarel. Kira-kira dari gambaran ini yang mana kalian belum tahu? Mistar ya. Ya, nanti kita belajar ya membuat teknik mistar ya. Oke. Prosedur menggambar ragam hias.
Siapa bisa menyebutkan? Ya. Prosedur menggambar ragam hias, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan, Ya. yang kedua menentukan tema ragam hias, yang ketiga menentukan teknik menggambar, yang keempat mewarnai ragam hias, yang kelima membuat sketsa ragam hias, yang keenam menentukan bidang ragam hias, dan yang terakhir penyelesaian akhir. Ya, sudah? Ya, kasih tepuk tangan ya. Nah, dari pemaparan yang tadi gimana? Sudah memahami? Sudah. Tapi belum mempunyai bayangan ya, gimana digambar ragam hias ya? Kalau Bapak tunjukkan video gimana? Mau nggak? Mau. Ya. Ragam hias lihat motif Madura. Seni dan budaya kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Matur suksena sarang sami. Gimana? Bagus nggak? Mau lagi? Iya. Pak Anda lagi satu ya. Bisa berdebat. Buat apa nih? Buku ya. Oke, gimana bagus? Mau lagi? Ya, untuk Bapak lagi satu ya video ya. Ini motif fauna ya. Nah, dengan sekarang dikombinasikan dengan teknologi ya, semakin gampang, semakin mudah buat ya. Apalagi seperti itu karyanya, kira-kira harganya tinggi nggak? Tinggi. Ya, kisaran berapa kira-kira? Ya, sampai jutaan ya. Nah, adakah keinginan kalian dalam membuat seperti itu, bisa seperti itu? Apalagi sekarang seniman bocah sudah naik daun ya. Nah, kira-kira Bapak harap nanti ada salah satu dari kalian ya. Nah, dari apa yang kalian lihat video tadi, adakah motivasi atau ada yang ingin kalian sampaikan? Siapa? Jadi kayak banyak banget ragam berbagai ragam ini ya, ragam hias. Terus kayak menginspirasi Pak. Inspirasi ya. Apalagi ada bayangan ya, mau buat seperti itu ya, mau menjadi seorang seniman ya. Menggambar itu susah nggak? Susah gampang ya. Yang penting kita tahu polanya. Tadi kan sudah diperlihatkan dari video tersebut ya. Pak harap setelah menonton, setelah melihat, tidak ada yang susah lagi ya. Buat gambar itu dari apa yang dijelaskan teman-teman tadi, dari pola ya. Sudah paham? Sudah mengerti? Ya, kalau sudah, kita lanjut dalam pembuatan LKPD-nya ya. Kalian bisa mengapresiasi karya ya. Ya, ini silahkan ya. Sini kalian mengapresiasi karya dulu. Silakan kalian buat kelompoknya ya. Kalian berkelompok di sini menganalisis ya, apa yang tadi kalian sudah lihat, apa yang tadi kalian sudah perhatikan di depan ya. Sekarang kalian coba menganalisis karya tersebut. Ya, gimana? Sudah? Kelompok siapa yang mau maju presentasi?
Ya, silakan ayo. Apa yang dipresentasikan nanti kelompok teman kalian ya? Silakan perhatikan. Pangan jali. Om Swastiastu. Berdiri di sini kami bukan secara kursi tapi kami akan berpresentasi. Jadi kami akan presentasi mengenai LKPD yang telah diberikan. Pertama, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Dika Daragina Setiadewi, absen 23. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putri, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Koma Indes Mika Dewi, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Lima D. Evdasini, absen 28. Perkenalkan, nama saya Yusan, absen 2. Perkenalkan, nama saya Claudia Pematarianti, absen 33. Baik. Baik, kita akan mulai dengan kami menganalisis mengenai ragam hias motif fauna kupu-kupu. Motif ragam hias. Bentuk gambar kupu-kupu ini umumnya ditampilkan dengan sayap berkembang dari atas dan biasanya juga terdapat pada bolongan semen dan ceplok. Motif kupu-kupu adalah motif yang paling kita sering jumpai. Nah, selain perbuatannya yang cenderung mudah, motif ini juga memberikan kesan yang indah sebab kupu-kupu selalu identikan dengan kecantikan. Adapun prinsipnya yang digunakan yaitu ada prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan yaitu asas yang perbandingan antara bentuk besar dan kecil dari suatu objek serupa. Dan keseimbangan adalah salah satu unsur kesatuan yang menentukan keserasian tampilan komposisi. Dan ada bermacam bahan yang bisa digunakan untuk membuat ragam hias motif tersebut. Yang pertama ada kuas, dan yang kedua ada canting, dan ketiga ada kain, dan yang terakhir ada warna. Teknik yang digunakan gabungan antara membatik dan melukis. Ini yang sudah dijelaskan merupakan hasil dari analisis LKPD yang kami analisis. Untuk teman-teman semuanya, apakah ada pertanyaan? Ya, siapa yang mau bertanya silakan. Ya. Mau menanggapi. Baik, kita jeliannya di sini kan ada menggunakan teknik. Kenapa dia menggunakan teknik gabungan antara membatik dan melukis? Karena di sini kita gambarnya untuk di media kain, jadi cenderung kita lebih mudah itu untuk menggunakan batik. Apalagi sekarang kain-kain itu banyak digunakan itu gambarnya itu batik-batik dan gabungan dari geometri seperti itu. Gambar di kertas gimana? Gambar di kertas bisa juga, asal dari mana keinginan dari senimannya, dia mau menggambar bentuk apa. Karena kita pengen tekanan dari sini apa budaya ini membentuk gabungan, jadi jadian kain juga boleh, maupun di kertas juga boleh. Jadi untuk medianya boleh bebas menggunakan media apa saja. Terus apakah ada lagi pertanyaan? Kalau di kertas tetap menggunakan teknik membatik dan melukis nggak? Kalau untuk membatik bisa. Untuk membatik bisa, sama melukis asal tidak yang seperti mencelupkan itu tidak bisa. Hanya bisa di kain. Kemudian adakah pertanyaan lagi? Ya, silakan. Baik, saya mau bertanya. Jika menggunakan media kertas, apakah lebih bagus menggunakan cat air atau pewarna pensil? Kalau kertas, Kalau umpamanya mau pakai kertas, kita harus tahu dulu tekstur kertasnya, berapa dia ketebalan kertasnya. Jadi nanti setelah kita sudah tahu berapa ketebalan kertasnya, baru kita bisa menentukan apakah kita akan menggunakan cat air atau pensil warna. Tapi kalau untuk buku gambar yang sering kita gunakan, mungkin bisa dipakai untuk pensil warna. Terima kasih. baik. Jika tidak ada pertanyaan, kami akan tutup dengan Padma Santi. Terima kasih atas perhatiannya. Padma Santi. Om Santi 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 Om. Ya, kita bisa terus ya. Sudah, tadi kelompok pertama sangat bagus ya. Ya, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Ayo, silakan.
presentasikan ragam hias dari bentuk flora. Oke, ragam hias yang kita analisis yaitu bentuk flora, jenis ragam hias yang menggunakan bentuk flora atau tumbuhan sebagai objek motif ragam hias. Penggambaran ragam hias flora dalam seni ornamen dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik stilasi, deformasi maupun penggabungan keduanya sesuai dengan keinginan senimannya. Dengan demikian juga dengan jenis tumbuhan yang dijadikan objek atau inspirasi juga berbeda tergantung dari lingkungan alam, sosial, dan kepercayaan pada waktu tertentu serta tempat motif tersebut diciptakan. Prinsip-prinsip seni rupa dalam motif ragam hias flora ini yaitu ada keseimbangan atau balance, yaitu asas rancangan yang berkenan dengan perbandingan bobot visual atau besar kecil bentuk objek pada karya seni rupa. Keseimbangan adalah salah satu unsur kesatuan yang menentukan keserasian tampilan komposisi. Bahan-bahan yang bisa digunakan yang pertama ada pensil, tinta Cina, terus kuas dan kertas gambar. Teknik yang dapat digunakan yaitu teknik yang digunakan menggambar pada media kertas gambar. Ya, sudah. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan udah. Kan di situ kan di alat dan bahan itu ada tinta Cina. Kenapa tinta Cina? Dan apa itu tinta Cina? Di sini saya akan menjawab. Tinta Cina itu seperti tinta hijau yang warnanya hitam itu. Biasanya tinta Cina itu dipakai misalkan untuk gradasi warna. Dia memakai satu tetes dulu. Terus untuk penambahannya itu dia tambahin lagi tinta Cinanya jadi 2 atau 3. Bisa diterima? Sudah. Terima. Kalau apa nggak bisa pakai tinta lain? Bisa sih pakai pewarna misalkan yang warna-warni gitu, tapi kalau untuk gradasi itu lebih bagus pakai tinta Cina. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya. Baik, saya simpulkan di sini ragam hias flora ada jenis ragam hias yang menggunakan bentuk-bentuk flora atau tumbuhan sebagai objek motif ragam hias. Di sini ragam hias flora menggunakan teknik keseimbangan yaitu asas rancangan yang berkenaan dengan perbandingan bobot visual atau besar keseluruhan bentuk objek pada karya seni rupa. Bahan yang digunakan pada ragam hias motif flora yaitu bisa menggunakan pensil, tinta Cina, kuas ataupun kertas gambar. Dan teknik yang digunakan menggunakan teknik menggambar pada meja kertas gambar. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan aturang para santi. Ya, kasih. Halo semuanya, di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang ragam hias. Tapi sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri dulu. Yang pertama, perkenalkan nama saya Indah Juliana. Perkenalkan nama saya Niko Moncinta dan Putri. Perkenalkan nama saya Adi Saraswati. Perkenalkan nama saya Lina Chandra. Perkenalkan nama saya Nilo Bidesri Oktaviani. Perkenalkan nama saya Dewa Nursinova Putri. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang ragam hias motif geometris. Dimulai dari teman saya dulu. Yang pertama itu ada ragam hias geometris merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk geometris mengandung unsur-unsur garis, sudut, dan ruang. Garis-garis yang dibuat bisa dalam bentuk garis lurus, melengkung, spiral, atau zigzag. Ada pula dalam bentuk bidang. Irama atau ritme yaitu azas rancangan yang berkenaan dengan pengulangan unsur-unsur visual atau bentuk warna dan tekstur yang menimbulkan kesan gerak dinamis. Arah meninggi, arah mendatar, arah miring atau diagonal, arah naik turun, dan sebagainya. Hindari dari variasi pengulangan yang terlalu banyak karena Bahan yang digunakan ada pensil, penghapus, dan kertas. Selanjutnya ada teknik yang digunakan yaitu teknik menggambar pada media kertas gambar. Ya, selesai. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Bahan pewarna apa yang kalian gunakan
Ya, terima kasih ya. Gimana? Setelah kalian teman maju, gimana? Paham. Udah paham. Udah ada keraguan lagi ya? Ada bayangan. Nah, mempunyai bayangan. Tahu analisisnya. Hah? Bisa menganalisisnya. Iya, tahu menganalisis. Apa lagi? Mengetahui inspirasi. Mengetahui dan banyak inspirasi. Ya, ada lagi? Mengetahui jenis-jenis bahannya. Mengetahui jenis-jenis bahannya. Ada lagi? Cara membuatnya. Cara membuat. Ya, mengetahui dan mengetahui teknik dan cara pembuatannya. Ya, setelah pembelajaran ragam hias ini, Pak harap kalian mengetahui ya, memahami. Nanti minggu depan biar bisa kita lanjut ke prakteknya pembuatan ragam hias ya. Biar nggak lagi kalian bingung apa sih ragam hias? Biar nggak seperti itu ya. Berarti dalam diri kalian sudah mempunyai gambaran ya, mempunyai bayangan tentang ragam hias ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, adakah yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran ini? Jadi yang kita pelajari hari ini adalah ragam hias. Adapun prinsipnya yaitu bentuk-bentuk yang mengandung suatu ragam hias. Kemudian ada pun jenis-jenis ragam hias, yaitu yang pertama ada fauna. Fauna itu dari tumbuh-tumbuhan. Terus ada flora. Fauna itu dari hewan, flora itu dari tumbuhan. Kemudian ada figuratif, itu merupakan dari inspirasi dari bentuk-bentuk manusia. Yang keempat itu ada geometris, yaitu bentuk-bentuk dari seperti lingkaran dan persegi seperti itu. Kemudian ada pun media. Media ragam hias itu bisa kita jumpai seperti kertas, ada pun kanvas. Kita juga bisa menggunakan pensil, terus ada krayon dan lain sebagainya. Kita juga dapat menggambar ragam hias itu menggunakan teknologi. Apalagi sekarang anak muda itu lebih canggih menggunakan teknologi, zaman makin berkembang menggunakan teknologi seperti itu. Ya, udah ya. Bagus ya kesimpulannya ya. Berarti kalian sudah paham semua ya? Sudah. Sebelum Bapak akhiri, gimana? Ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Ya, Bapak harap semua sudah paham ya. Ya, sebelum kita akhiri, rapikan dulu mejanya, kursinya. Kalian kembali ke posisi awal ya. Ya, Bapak harap dengan pembelajaran ini kalian mempunyai inovasi, mempunyai terobosan ke depan ya. Ya, nanti kita lanjut minggu depan lagi ya. Ya, sebelum Bapak akhiri pembelajaran ini, hendaknya kita akhiri dengan berdoa ya. Ya, silakan.